Emosi kita itu kadang kayak roller coaster ya, sebentar di atas, sebentar di bawah. Nah, kali ini kita akan coba memetakan semua pasang surut perasaan itu pakai sebuah kerangka dari Alkitab untuk bantu kita ngerti kenapa sih kita merasa seperti yang kita rasakan. Pernah nggak sih ngerasa di dalam diri itu kayak ada perang? Pikiran kita bilang A, tapi hati kita malah narik kuat-kuat ke arah Z. Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian kok. Pengalaman konflik batin kayak gini tuh dialami kita semua. Nah, biar nggak bingung lagi, kita bakal bedah perjalanan emosi manusia ini dalam 4 babak. Kita mulai dari desain aslinya yang sempurna, terus kita lihat gimana sistem itu bisa rusak, lalu kita ikuti proses perbaikannya yang lagi jalan, dan terakhir kita intip hasil akhirnya nanti kayak apa. Anggap aja ini peta perjalanan emosi kita. Oke, kita mundur dulu ya ke paling awal. Gimana sih pengaturan pabrik dari emosi kita? Yuk kita lihat keadaan idealnya sebelum semuanya jadi rumit kayak sekarang. Jadi, apa itu keadaan sebelum kejatuhan? Coba bayangin sebuah mesin yang dirancang dengan sempurna. Pikiran, kemauan, dan emosi itu nggak cuma kerja bareng, tapi benar-benar nyambung klop banget. Semuanya selaras, berfungsi persis seperti seharusnya. Coba lihat detailnya. Pikiran itu digambarkan kayak lampu sorot yang super terang. Artinya, jernih, nggak ada kabut sama sekali. Kehendak kita, secara alami, selalu condong ke arah yang baik. Terus emosi gimana? Emosi itu bukan ombak liar yang nggak karuan, tapi lebih kayak aliran sungai yang tenang, yang arahnya dipandu sama akal sehat. Kita itu memang dirancang buat merasa, sebagai cerminan dari pencipta kita. Tapi ya, kita semua tahu ceritanya nggak berhenti di situ kan? Kondisi sempurna yang barusan kita bayangin itu nggak bertahan lama. Terjadi sesuatu yang merusak sistem itu sampai ke akarnya. Nah, sekarang kita masuk babak kedua, keadaan setelah kejatuhan. Disinilah kita mulai ngomongin akar masalah dari pergumulan emosi kita. Ini diagnosis dari masalah yang mungkin kita hadapi sehari-hari. Coba lihat perbandingannya, bedanya jauh banget kan? Dari yang tadinya harmonis, sekarang jadi perang di dalam diri. Dari yang tadinya utuh, sekarang ya hancur berkeping-keping. Keutuhan jiwa kita seolah pecah berantakan. Dan kutipan ini, wah ini benar-benar kena di intinya. Hati yang seharusnya jadi pusat kendali kita justru digambarkan sebagai licik dan sakit parah. Ini bukan sekedar lecet sedikit, ini kerusakan sistem yang fundamental. Metafora ini pas banget loh. Bayangin kotak sekring di rumah. Kalau benar, listrik ngalir lancar. Tapi setelah kejatuhan, seolah-olah semua kabel di jiwa kita jadi terpelintir dan salah sambung. Jadinya korslet kan? Emosi kita bisa nyulut pikiran yang salah, dan pikiran malah memicu tindakan yang merusak. Sistemnya jadi kacau balau. Oke, setelah dengar diagnosis yang gelap tadi, pertanyaannya, ada harapan nggak sih? Jawabannya tentu ada. Sekarang kita masuk ke babak ketiga, jalan menuju pemulihan yang disebut keadaan pembaruan. Tapi poin kuncinya di sini, ini bukan sulap, bukan perbaikan instan, ini bukan sekedar pasang plester di luka, sumbernya bilang ini lebih kayak proyek restorasi bangunan tua yang besar, di mana seluruh diri kita dibangun ulang, bata demi bata, dari fondasinya. Nah, gimana prosesnya? Perhatiin deh urutannya ini penting. Semua dimulai dari pikiran, yang dibuat jadi terang lagi. Ini kemudian ngebebasin kemauan kita dari belenggu yang salah. Baru setelah itu, proses yang pelan-pelan buat melatih ulang emosi kita bisa dimulai. Tujuannya, wah ini ambisius banget, membentuk kita lagi jadi serupa dengan gambar Kristus. Terus hasilnya apa buat emosi kita? Semuanya itu dibangun di atas fondasi damai sejahtera dengan Tuhan. Karena ketika fondasi itu kokoh, barulah sukacita yang sejati, bukan cuma senang-senang sesaat ya, bisa mulai tumbuh lagi untuk pertama kalinya sejak sistem itu rusak. Oke, sekarang kita sampai di babak final. Puncaknya. Gimana sih wujud versi upgrade dari emosi kita nanti? Yuk kita lihat janji utamanya. Keadaan masa depan ini bukan cuma perbaikan loh, ini penyempurnaan total. Proyek restorasinya selesai, semua yang rusak nggak cuma dibenerin, tapi di-upgrade. Jadi kita nggak cuma kembali ke titik awal, tapi jadi sesuatu yang jauh lebih mulia. Dan coba deh resapi gambaran dari Jonathan Edwards ini. Pengalaman emosional di masa depan itu bukan lagi setetes kebahagiaan, tapi sebuah samudra cinta. Pengalaman total akan kasih Tuhan tanpa filter, tanpa gangguan. Inilah puncak dari semua kerinduan hati kita.
Jadi, bisa bayangin nggak? Setiap emosi yang kita rasain itu jadi respons yang sempurna, yang pas, yang indah terhadap kebaikan Tuhan. Udah nggak ada lagi tuh yang namanya pahit hati, iri, marah yang nggak pada tempatnya, atau benci. Yang ada hanya respons emosi yang murni dan indah. Nah, setelah kita jalan-jalan lewat 4 keadaan ini, ada satu pertanyaan penting buat kita renungin. Daripada kita membenci emosi kita yang berantakan, gimana kalau kita mulai melihatnya sebagai proyek restorasi yang lagi berjalan? Kira-kira kalau cara pandangnya diubah, gimana ya dampaknya ke cara kita menghadapi pergumulan emosi sehari-hari? Mungkin bisa kasih kita lebih banyak kesabaran, harapan, dan kekuatan buat terus berproses.